Ada yang kumpul, ini kini gimana nih? Pas untuk keluar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang luas ini. Semoga ya tidak mengurangi niat kita untuk menuntut ilmu. Baik, satu majelis yang Allah sukai, satu majelis yang malaikat senangi adalah majelis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Jika antum melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Ya, apa itu taman surga? Nabi menjawab, al-hilaq, yaitu halaqah-halaqah ilmu. Kita hari ini sudah masuk di tema manhaj ya. Tema manhaj yaitu sifat-sifat para rasul. Beriman kepada ya rukun iman ya. Rukun iman yang keberapa ini Mas? Ya, tadi. Keempat, yaitu iman kepada rasul. Ya. Sudah kita bahas hakikat kenabian, tanda-tanda kenabian, tugas para nabi, lalu kita akan bahas sekarang sifat-sifat para rasul. Ya. Sifat-sifat para rasul. Rasul di sini yang dimaksud adalah rasul dari kalangan manusia ya. Rasul ada yang dari kalangan malaikat. Ya. Dari kalangan manusia. Yang dimaksud di sini adalah dari kalangan manusia. Ya. Ada beberapa poin bahasan. Muqaddimah sifat Nabi sebagai hamba, kemudian sifat Nabi sebagai manusia, ada konsekuensinya. Sebagai manusia bagaimana? Kemudian permasalahan al-masailnya. Permasalahan. Yang pertama, muqaddimah. Jadi Nabi kita, secara khusus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lain, ya rasul-rasul yang lain itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan utusannya, Abdullah wa Rasuluh. Jadi sebagai hamba supaya orang-orang atau manusia tidak menyembah nabi dan rasul. Kenapa? Karena penyembahan kepada makhluk adalah syirik. Penyembahan kepada selain Allah berarti penyembahan kepada siapa? Makhluk. Karena tidak ada ya yang selain Allah Subhanahu wa taala kecuali semuanya adalah makhluk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb adalah yang mencipta, Rabb adalah yang memberikan rezeki, Rabb adalah yang mengatur. Selain
Rabb adalah yang dicipta, yang diberi rezeki, yang diatur, yang dimatikan, yang dihidupkan, dan seterusnya. Adapun Allah yang mematikan, yang menghidupkan, yang menciptakan. Ya. Nabi dan Rasul adalah manusia yang mulia, manusia yang mulia, al-mukhtar, al-mustafa, ya, yang adalah orang-orang pilihan, manusia-manusia pilihan yang terbaik lahiriahnya dan batiniahnya. Lahirnya dan batinnya. Oleh sebab itu, beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya orang-orang yang menyampaikan risalahnya. Harus amanah, harus amanah. Tidak boleh seorang itu mendeklarasikan diri sebagai nabi, mendeklarasikan diri sebagai rasul, ya. Itu semua adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu. Hanya Allah yang mampu dan berhak untuk mengutus ya manusia-manusia pilihan dari kalangan nabi dan rasulnya. Dan pasti ada buktinya, pasti ada buktinya dari mujizat-mujizat yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya. Baik, ini sifat yang pertama yang mesti kita ketahui bahwa nabi atau rasul adalah Abdullah wa rasuluhu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, apa kata Nabi SAW, "Man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Apa artinya? Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah saja, syahida alla ilaha illallah. Ini syahadat yang pertama. Ya, syahadat bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah saja. Kemudian bersaksi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bersaksi bahwa tidak ada sekutu bagi la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad abdu wa rasuluh. Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya, hamba dan utusannya. Wa anna Isa, dan bersaksi bahwa Isa Abdullah wa rasuluh. Dan bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusannya. Sama ya, Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Sama-sama hamba, sama-sama rasul. Hamba Isa supaya tidak disembah. Rasul supaya tidak didustakan. Sama, Nabi Muhammad adalah hamba supaya tidak disembah. Rasul supaya tidak didustakan, diimani. Dan bersaksi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ya, bahwa Nabi Isa adalah merupakan kalimat Allah yang ditiupkan kepada Maryam. Kalimat kun fayakun. Jadi maka jadi. Waruhun minhu, dan ruh darinya. Dan bersaksi bahwa al jannatu haqqun, surga itu hak, benar. Dan bersaksi wan naru haqqun, bahwa neraka itu hak. Maka orang yang bersaksi dengan semuanya ini, adkholahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan orang-orang yang bersaksi dengan ini semua ke dalam surga. Ya, apapun amalnya yang telah dilakukannya. Ya, apapun amalan yang telah dilakukannya. Ya, semoga amalan baik diterima, amalan buruknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa tadi? Persaksiannya ini harus dipegang teguh. Dipegang teguh. Di antaranya adalah Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, Nabi Isa Abdullah wa rasuluhu. Ya. Jadi inilah Nabi kita Muhammad SAW yang kita cintai, ya. Jadi Nabi adalah Nabi yang mulia, manusia yang mulia, tidak boleh dikultuskan, tidak boleh
perlakukan melebihi dari yang telah Allah sifatkan, yang telah Nabi sifatkan untuk dirinya sendiri. Tidak boleh dikultuskan menjadi itu Tuhan. Baik. Ada lagi mukadimah di sini? Tidak boleh hulu. Al-ghulu. Ya. La taghlu fi dinikum. Jangan hulu dalam agama kalian. Halakal mutanatti'un. Sungguh celaka orang-orang yang mutanatti'un, orang-orang yang berlebih-lebihan sampai memberikan sifat-sifat ya, kepada Nabi melebihi dari yang telah diajarkan oleh Nas, ya, bahkan mensifati Nabi seperti Tuhan. Ini adalah bentuk apa? Bentuk penyelewengan atau penyesatan. Ini diantara kasidah atau syair yang dibacakan yang berlebih-lebihan, yang gulu. Ya akramul khalq, mali minal mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amam. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Wahai insan yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad, ya akramal khalq, ya Nabi Muhammad SAW. Tiada seorang yang dapat kujadikan perlindungan selain dirimu. Dia menjadikan perlindungan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan lupa dia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha melindungi ketika datang musibah besar. Karena kebaikan dunia dan akhirat adalah sebagian dari kedermawananmu. Dan sebagian dari ilmumu adalah ilmu lauh mahfuz dan qalam. Ini adalah sebuah sesuatu yang berlebih-lebihan, gulu, nato yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalih apa? Memuliakan Nabi, mencintai Nabi. Bahkan ini adalah sesuatu yang berlebihan dan bisa masuk dalam ranah kesyirikan. Demikian juga merayakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sesuatu yang tidak diajarkan dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi sendiri, para sahabat ridwanullah alaihi ajmain. Ya, kalau kita betul-betul mau mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya harus dengan apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 31, ya, aduh lupa saya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, buktikan dengan apa? Fattabi'uni, mengikuti aku. Ittiba kepadaku, ikuti sunnahku. Yuhibbukumullah, maka Allah yang akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosa. Sampai-sampai sudah menjadi budaya, tradisi, hingga timbul semacam ketakutan moral diasingkan dari arena sosial jika tidak mengikuti budaya-budaya tersebut. Bahkan ada yang merasa berdosa jika tidak mensukseskannya. Nasallallahu salam wal afiyah. Ya silahkan kita bisa melihat sendiri bahwa kebiasaan-kebiasaan itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan. Kalau memang mau menilai sebagai tradisi, maka ini tradisi yang harus dijauhi karena ini ada tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Sebagaimana orang-orang Nasrani merayakan Maulid Nabi Isa alaihi salam. Kalau memang itu tradisi, apalagi kalau dia menilai sebagai sebuah ibadah. Ibadah harus lebih ketat lagi. Ibadah asal muasalnya, hakikatnya adalah haram sampai datang dalil pembolehannya. Harus ada dalilnya. Baik. Allah memuji Nabi SAW dari sisi sebagai hamba. Sebagai hamba saja dipuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 1. Ya. Coba baca. Pak E. Biar bisa jawab nanti ya. Enggak kelihatan. Susah. Hah? Jadi kurang jelas. Jadi antum mengandalkan bacaan anak ya. Sebagai hamba Allah. Oke. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi sebagai hamba Allah. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sudah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Masya Allah. Yang dimaksud hambanya di sini dalam Al-Quran siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mi'raj dalam peristiwa Mi'raj. Jadi ini adalah Nabi kita Muhammad SAW yang kita harus tasdiq, yang harus kita benarkan. Peristiwa-peristiwa yang ya maha dahsyat ini, yang luar biasa. Ini adalah yang besar. Ini apa? Suara apa? Suara ketikan. Yang rapat nih. Hmm? Itu dengan ngetik laptopnya. Baik. Matikan dulu. Jadi kita harus tasdiq dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak perlu kita ikut-ikutan mau ke langit ya. Ya, Isra Mi'raj ya. Nggak ada yang bisa melakukan kecuali hanya orang-orang yang pilihan yang Allah tidak ada, nggak perlu, tidak perlu. Dan kalau untuk mengikuti Nabi SAW, ikuti apa? Fattabi'uni yuhibbukum. Ikuti sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, addu 'alaiha bin nawajib. Ya, alaikum bisunnati. Wajib atas kalian ikut sunnahku dan sunnahnya khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Itu saja. Baik. Nabi SAW dipuji Allah sebagai Rasul dan juga sebagai hamba. Jadi kedua sifat ini hamba dan Rasul tidak boleh dibuang salah satunya. Ya. Tidak boleh kita melihat Nabi sebagai Rasul saja dan juga tidak boleh kita melihat Nabi sebagai hamba saja. Maka kita katakan bahwa Nabi SAW adalah hamba dan Rasulnya. Abdullah wa Rasuluhu. Adapun kaitannya dengan hamba Allah supaya kita tidak berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani. Coba lihat la tatruni kama atrotin nasor. Nabi mengatakan, Nabi sendiri yang mengatakan, la tatruni kama atrotin nasor. Saya bacakan kalau nggak jelas. La tatruni kama atrotin nasara ibnu Maryam. Fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluhu. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku. La tatruni. Sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam yang mengatakan Isa adalah sebagai Tuhan. Ya, atratin Nasr ibnu Maryam. Fa inna ma ana abduhu, maka sejatinya aku adalah hamba Allah. Faqul Abdullah, katakanlah ya aku adalah Abdullah hamba Allah wa rasuluhu dan rasul. Baik. Sifat Nabi sebagai hamba Allah sudah. Baik, para nabi adalah manusia yang kuat dalam beribadah. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi ya. Nabi kita Muhammad SAW beliau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya, bengkak-bengkak. Ketika ditanya kenapa beliau melakukan hal demikian, sholatnya sampai bengkak, ya ditanya oleh istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, bukankah dosamu sudah diampuni? Ya, dosa yang telah lalu. Ya, Nabi menjawab, afala akuna abdan syakura. Ya, afala akuna abdan syakura. Tidakkah atau tidak bolehkah kita menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, panutan kita yang nggak mungkin kita mengikutinya dalam hal ini. Terlalu kuat beliau ya dalam sholat malamnya misalnya, dalam sholat kuat sekali ya. Makanya semampunya fattaqullaha mastata'tum. Nabi pernah sholat malam 1 rakaat baca apa? Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian setelah Al-Baqarah apa? An-Nisa. Ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Tiga surat ini ada sekitar 5 juz dalam 1 rakaat. Ya, kita dengarnya saja udah pusing. Gimana cara prakteknya? Ya. Kita 1 rakaatnya 2 halaman misalnya.
Ini kakinya sudah pegel, panas nih. Pak, ini 11 rakaat paling lama 2 jam. Itu udah lama banget 2 jam. Ya kan? Paling lama udah 2 jam. Ya, ya khair insyaallah. Untung setahun ya ya cuma sebulan apa gimana tiap bulan ya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Tapi sebulan ya insyaallah memperbaiki yang 11 bulan. Yang 1 bulan itu memperbaiki yang 11 bulan. Semoga seperti itu ya. Nggak kuat lah, nggak kuat kita. Ya, gimana antum? Ya, yang berteriak sunnah-sunnah nggak antum nggak mungkin ikuti sunnah Nabi SAW. Gimana jawaban antum? Nggak mungkin antum. Jangan suka membid'ah-bid'ahkan orang lah. Antum nggak mungkin ikut sunnah Nabi SAW. Semuanya. Gimana jawabnya? Hah? Semampunya. Ya semampunya. Ini untuk orang-orang yang ingin melegalkan bid'ah. Jangan suka membid'ah-bid'ahkan. Ya, antum. Ya, karena apa? Karena kalau ikuti sunnah Nabi itu aja nggak mungkin kita. Nggak mungkin jawabannya, ya kita ngikutin aja nggak kuat ngapain cari yang baru. Nggak perlu. Yang ada saja sudah banyak. Ngapain beli cari yang nggak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum merasa pintar, antum merasa hebat. Yang sudah ada saja berat, apalagi yang antum mau tambah-tambahin. Tidak ada satu kebaikan kecuali sudah disampaikan. Tidak ada satu kejelekan dosa kecuali sudah disampaikan. Kalau antum membuat syariat-syariat baru yang antum anggap itu sebagai sebuah kebaikan, berarti ini adalah menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW ada yang kurang, yang belum disampaikan. Jangan bicara masalah kebaikan kecuali ada nas. Begitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Menjawabnya. Yang ada saja kita nggak kuat, kenapa kita mesti bikin yang baru? Tadi apa? Ya, fattaqullah mastata'tum. Ya semampunya kita. Ya, ya semampunya. Ya memang nggak mampu 100% seperti Nabi. Jangan kan seperti Abu Bakar, jauh sekali. Seperti Umar, nggak mungkin. Kalau seperti Pak Umar, mungkin. Pak Abu Bakar, Pak Usman, ada nggak Usman? Ya, Pak Ali ada. Iya. Kalau seperti sahabat Umar, Utsman, Ali nggak bisa gitu. Apalagi seperti Nabi sulit. Baik, ya sifat Nabi selanjutnya ya. Menjelang wafatnya beliau tetap semangat ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita belum sakratul maut aja susah banget, ya sehat aja susah. Nabi ketika meninggalnya, wafatnya semangat ke masjid. Bahkan terkadang sampai jatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam juga beliau pernah sholat ya berdiri hingga berbulan-bulan. Nabi Sulaiman. Jadi diberikan kekuatan yang melebihi dari kekuatan manusia biasa. Nabi Muhammad adalah sebagai hamba, sebagai manusia biasa. Dalam surat Al-Kahfi 110. Sungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah Muhammad, saya adalah manusia biasa. Ya. Baik. Karena ada kaum Nabi Nuh alaihi salam yang menolak Nabi Nuh karena Nabi Nuh itu mestinya bukan manusia ya. Kalau mau jadi nabi katanya. Kata mereka qalal mala'u min qaumihi alladziina kafaru kadzdzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayati dunya ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kulun ya ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wa la in ata'tum basharan mithlukum innakum idzal khasirun. Dan berkatalah pemuka orang-orang kafir di antara kaumnya Nabi Nuh dan yang mendustakan akan memenuhi hari akhirat dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Mereka mengatakan orang ini tidak lain hanya seperti kamu, yaitu manusia biasa. Dia makan dari apa yang kamu makan, minum dari apa yang kamu minum. Dan sungguh jika kamu sekalian menaati manusia seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar orang yang merugi. Ya.
Al-Mu'minun 33-34. Baik, sebagaimana manusia yang lain, ya, Nabi adalah melakukan apa yang dilakukan oleh manusia seperti makan, minum, seperti sama. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama yamshi fil aswaq. Mereka orang kafir mengatakan, ya, mengapa Rasul itu makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Kemudian para nabi juga merasakan lapar. Seperti antum lapar, kita juga lapar. Ya, anak lapar, antum lapar, Nabi juga pernah merasakan lapar. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad qutan. Sehingga Nabi meminta kepada Allah makan. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang secukupnya. Minta makan Nabi. Karena lapar. Seperti manusia biasa. Kemudian Aisyah juga pernah menceritakan, pernah kami melalui 1 bulan yang ketika itu kami tidak menyalakan api sekalipun. Artinya apa? Enggak ada makan. Yang kami miliki hanya kurma dan air. Kecuali ada yang memberi kami hadiah berupa potongan daging kecil untuk dimakan. Ini adalah kehidupan Nabi yang sangat sederhana. Amma wallahi inilah akhsyakum lillah wa atqakum lahu lakin asum aftir wa usalli wa arqud wa tazawwaj nisa wa narbi'al sunnati falaysa minni. Jadi aku beribadah pada malam hari kayak anu sih, nyempilnya. Nyempil ini. Ini kalau enggak ya tentang yang lain ini. Tentang Nabi menikah ya. Para nabi menikah dan punya anak. Jadi di sini. Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa. Saya puasa, saya berbuka, saya sholat, saya tidur. Tidur ini kan sifat manusia. Atazawajun nisa, menikah juga adalah sifat manusia. Nah, menikah dan punya anak. Nah, ini adalah sifat Nabi juga. Sifat Nabi. Kalau malaikat nggak makan. Ya, malaikat tidak makan sebagaimana dalam Al-Qur'an tentang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kalau malaikat tidak makan. Kalau Nabi makan. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apa kata Allah dalam surat Az-Zariyat? Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim? Yaitu malaikat dimuliakan. Idzakhulu alaihi faqalu salama faqala salamun qaumun munkarun. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam, ya. Salam wahai Ibrahim. Lalu Ibrahim menjawab salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Faraqa ila ahli faja'a bi ajlin samin. Diam-diam Ibrahim pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Diberikan apa? Hidangan sapi gemuk. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kul. Lalu dihidangkan, didekatkan kepada tamu-tamu tersebut, silahkan makan. Dan ala ta'kulun, kenapa kamu nggak mau makan? Kamu jasa minhum khifat. Ternyata ini manusia tidak makan. Nah, berarti bukan manusia. Maka timbul rasa takut. Qalu la takhaf. Ya, orang tersebut, tamu tersebut mengatakan, jangan takut. Wabasyaru bi gulamin alim. Ya, akan memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Ya, fa'aqbatu imra'atuhu fi saratin fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun. Baik. Para nabi menikah dan punya. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri dan keturunan. Nabi kita Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Nabi berumur 25, Khadijah berumur 40 tahun. Selisih berapa? Beliau mempunyai anak Al-Qasim.
kemudian ada At-Thahir, ya Abdullah, kemudian ada Umm Kulsum, Fatimah, ya Zainab, anak-anaknya banyak ya dari Khadijah itu. Semuanya meninggal dunia ketika Nabi masih hidup dan tersisa siapa? Fatimah. Fatimah meninggal dunia setelah atau pasca Nabi wafat. Ya, pasca Nabi wafat. Punya anak. Baik. Sifat kekurangan sebagai konsekuensi lupa juga Nabi lupa. Ya. Fanasya walam najid lahu azma. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasya walam najid lahu azma. Sungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka dilupakan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Nabi Adam pernah lupa. Nabi Muhammad, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun. Saya manusia biasa seperti kalian, ansa, aku lupa seperti kalian lupa. Ya. Ya, seperti halnya makan dan juga buang hajat. Ya. Karena Rasulullah SAW, yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in hanazatan fastanji bil ma'i. Rasulullah SAW pernah masuk kamar kecil. Ketika itu aku dan anak seusiaku membawa wadah kecil berisi air dan juga tombak pendek. Lantas beliau berstinja dengan menggunakan air. Hadis Bukhari dan Muslim. Lalu apa sifat yang lain? Sebagai manusia biasa, takut. Nakhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Ya, dan kamu takut wahai Muhammad kepada manusia, sedangkan Allah yang lebih berhak untuk ditakuti. Nabi Musa juga, ya, tentang Nabi Musa alaihissalam. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Nabi Musa mengatakan, "Ya Tuhan, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, aku takut mereka akan membalas dendam membunuhku." Al-Qasas 33. Allah juga berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi saya bacakan, fa'ujasa minhum khifa qalu la takhaf wa basyaru bigulamin halim. Nah, maka Ibrahim merasa takut karena mereka tamu-tamunya tidak menjamah, tidak mau makan karena enggak makan. Ya kebiasaan orang Arab, ya kebiasaan kita kalau kasih makan ya makan, ya kan. Seneng nggak antum kasih makan kecuali puasa dibungkus, insyaallah. Sama aja nanti dimakan. Mereka berkata, jangan kamu takut, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, yaitu Isa. Dari 28. Kemudian Nabi juga pernah sakit, ini aku kama aku rajulani minkum. Saya ini demam seperti demamnya dua orang dari kalian. 2 kali lipat demamnya. 2 kali lipat sakitnya Nabi SAW. Ya, seperti ya kita sakit 2 kalinya. 2 kalinya sakit. Meninggal. Nabi juga meninggal. Seperti halnya manusia yang lainnya meninggal. Nah, Allah mengatakan innaka mayyitun, sungguhnya engkau itu akan mati dan sungguhnya mereka akan mati. Wa innahum mayyitun. Ya, makanya ketika Nabi SAW meninggal dunia, ya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tidak percaya bahwa Nabi itu akan meninggal, nggak bisa meninggal, nggak mungkin meninggal kata Nabi. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Abu Bakar menasihati dan ngamuk ya Umar. Siapa yang bilang Nabi meninggal langsung dipukulin sama dia, ya di nasihat oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammad SAW fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut, wa qala innaka mayyitun wa innahu mayyitun qala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Barang siapa menyembah Muhammad, kata Abu Bakar ya. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad sekarang telah wafat, meninggal. Dan siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah adalah zat yang maha hayyun la yamut, hidup yang selama-lamanya hidup dan tidak akan wafat. Lalu
dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun, sungguhnya engkau Muhammad akan mati, wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan mati. Dan surat Ali Imran 144, ya, Muhammad itu tidak lain kecuali hanya rasul, sebagaimana telah berlalu rasul-rasul yang sebelum dia. Apabila dia mati nanti atau terbunuh, ya, kalian akan berbalik ke belakang murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang yaitu murtad, maka sekali-kali dia tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan kelak Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, akhirnya sadar siapa namanya? Abu Bakar. Umar bin Khattab dengan nasihat daripada Abu Bakar radhiyallahu taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik. Permasalahan-permasalahan. Sebelum salah nanti kita break dulu sebentar ya. Saya minum dulu ya. Sebentar. Ini sudah untuk antum. Kalau kurang nanti minta aku pakai. Ya. Baik, kita lanjut ke al-masail, beberapa masalah-masalah ya. Masalah itu bukan sesuatu yang buruk ya. Ya. Kalau buruk itu masyakil, muskilah. Dalam bahasa Indonesia masalah itu bagus atau buruk? Bisa bagus, bisa buruk. Apa masalah itu semua buruk dalam bahasa Indonesia? Mana buruk bahasa Indonesia? Rata-rata negatif kalau masalah. Kalau masail dalam bahasa Arab, al-masail itu bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu negatif. Masalah itu adalah satu persoalan. Mungkin dalam bahasa Indonesia persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan. Ada soal, ada jawaban. Gitu. Antum sebenarnya membuat masalah sebenarnya tiap harian. Kalau nggak ada masalah, nggak ada berduit. Kan ada soal kan? Soal, ada jawab, solusi. Dan tidak ada satupun hidup yang tidak ada masalah. Masalahnya adalah ketika seseorang tidak sabar dalam menghadapi masalah. Baik, permasalahan. Sudah, kita malah bahas ini istilah ya. Yang satu, kesyirikan dalam qasidah Burdah. Al-Busiri Muhammad bin Sa'id bin Hamad ya, 1255 Masehi. Wah, udah tua sekali ya. Sekarang udah 2023. Tapi ajarannya yang terus-menerus ya turun ini. Makanya kita harus belajar untuk apa? Kita tahu keburukan bukan untuk melakukannya, akan tetapi untuk antisipasi dan bisa ya membantahnya. Ini diantara qasidah Burdah, namanya Burdah ya. Burdah itu selendang. Sebagaimana ada sahabat Ka'ab yang diberikan selendang oleh Nabi SAW karena syairnya yang bagus. Dia juga mengaku dia diberikan selendang oleh Nabi SAW dalam mimpinya. Si Busiri ini. Aku tidak memiliki pelindung wahai Rasul. Ya akramur Rasul. Man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amam. Aku tidak memiliki pelindung wahai Rasul yang termulia selain dirimu dikala datangnya petaka. Bait ini mengandung kesyirikan. Kenapa? Satu, meniadakan pelindung di saat datangnya petaka selain Nabi. Dia hanya menetapkan Nabi saja sebagai pelindung. Padahal itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada pelindung kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung, berlindung semuanya. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb al-Falaq. Ya. Rabb al-Falaq. Min syarri ma, dari kejahatan semua makhluk.
Kemudian di sini juga terdapat doa permohonan, ya. Ini doa kan ibadah, meminta, padahal hal itu tidak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa. Dua poin ini menjadikan Nabi sebagai satu-satunya pelindung. Kedua, dia berdoa kepada Nabi meminta perlindungan. Doa itu adalah ibadah hanya untuk Allah. Kemudian menjadikan Nabi sebagai satu-satunya pelindung ini adalah kesyirikan. Oleh sebab itu, Al-Allamah Asy-Syaukani rahimahullah berkata atau berkomentar tentang bait ini. Beliau mengatakan, Imam Syaukani, perhatikan bagaimana dia meniadakan semua pelindung kecuali hamba dan Rasul Allah Muhammad saja. Dia menjadikan pelindung Muhammad saja. Dia lalai terhadap Rabb-nya dan Rabb Rasulnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ya arahan petunjuk dari Imam Syaukani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-Busiri juga dalam kasidahnya juga mengatakan fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami, dan termasuk ilmumu wahai Muhammad, Nabi Muhammad, adalah ilmu lauh mahfuz dan pena. Di antara pemberianmu adalah dunia dan akhiratnya. Ya, ini ada yang harus diluruskan. Menjadikan dunia dan akhirat termasuk pemberian dan milik Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Al-Lail ayat 13. Benar nggak itu? Ya. Dan sungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta sama siapa? Rabbana. Kita minta kepada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk dunia dan akhirat. Tidak boleh meminta kepada makhluk Allah, termasuk Nabi Muhammad. Ini minta, wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumikal ilmul lawh wal qalam. Adapun ucapannya dan termasuk ilmumu adalah ilmu lauh mahfuz dan pena, maka ini adalah ucapan yang sangat batil. Karena apa? Karena hal itu berarti bahwa Nabi mengetahui hal yang gaib. Ya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inda mafatihul ghaib, dan pada sisi Allah itu kunci-kunci gaib, la ya'lamu illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am 59. Ya, tidak ada, Nabi tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Siapakah Busiri itu? Busiri, ya. Ini sekilas tentang apa namanya? Terjemahnya atau biografinya. Ya, Busiri di nisbah kotanya, ya, di nisbah kota Busiri, Abu Sir di Mesir, Tapi asalnya dari Maghrib. Ya, asalnya dari Maghrib, Maroko. Wow. Yang sekarang kena. Wow. Iya. Dia lahir 608 Hijriah, dia termasuk ahli bidang syair Arab. Tapi sayangnya dia miskin ilmu tentang akidah. Buktinya dia menasabkan dirinya menjadi pembela salah satu tarekat sufi yang sesat, yaitu Syadziliyah. Dia wafat 695 Hijriah. Oke. Judul bukunya secara harfiah Buddha, memang bermakna selendang. Busiri membukukan judul antologinya dengan nama tersebut berarti bukan tanpa alasan, karena kisah di zaman Nabi ada sahabat Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair adalah seorang penyair yang non-muslim, yang tergolong yang radikal, menentang Rasul. Kemudian dia masuk Islam. Ka'ab bin Zuhair, ya, tadinya orang yang memusuhi Nabi, kemudian masuk Islam dan mengubah, ya, atau membuat syair-syair, yaitu syair-syair Islam yang baik yang didengar oleh Nabi SAW. Di antaranya, ku dengar kabar SAW berjanji padaku, dan ampunan itu sungguh jadi tumpuan harapanku. Lalu Nabi SAW senang dengan syair tersebut dan memberikan burdah kepada Ka'ab bin Zuhair. Berdasarkan hal ini, ya, Busiri juga mengarang cerita bahwa dirinya juga mendapat selendang dalam mimpinya. Dalam mimpinya. Bukan mimpinya. Mimpinya. Baik, itu masalah apa tadi ya? Tentang kasidah, ya. Kasidah Burdah Al-Busiri. Sekarang Nur Muhammad.
ini ada hadis yang eh, hadis yang tidak sahih ya, yang dinisbahkan kepada Abdul Razak, riwayat Abdul Razak, tapi tidak ada sanadnya asal usul. Barangkali pernah baca, ini adalah hadis yang tidak ada sanadnya ya. Abdul Razak meriwayatkan, jadi dinisbahkan oleh Abdul Razak gitu aja, tapi sanadnya nggak ada. Meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya bertanya, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibu saya sebagai tebusan bagimu, kabarkan kepada saya tentang makhluk yang pertama Allah ciptakan sebelum dia menciptakan selainnya. Beliau menjawab, wahai Jabir, makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya nabimu yang dia ciptakan dari cahayanya, cahaya Allah. Kemudian dia menjadikan cahaya tersebut berputar dengan kuat sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah. Belum ada saat itu lembaran, belum ada pena, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada malaikat, nabi, langit, bumi, matahari, dan bulan, jin, manusia pun belum ada. Ketika Allah hendak menciptakan, dia membagi cahaya tersebut menjadi 4 bagian. Kemudian Allah menciptakan pena dari bagian cahaya yang pertama, lembaran dari bagian cahaya yang kedua, dan arsy dari bagian cahaya yang ketiga. Selanjutnya Allah membagi bagian cahaya yang keempat menjadi 4 lagi. Lalu Allah menciptakan malaikat penopang arsy dari bagian cahaya yang pertama, kursi dari bagian cahaya yang kedua, malaikat lainnya dari bagian cahaya yang ketiga. Ya, di akhir hadis mengatakan, beginilah permulaan penciptaan nabimu, wahai Jabir. Ya, Syekh Dr. Shadiq Muhammad Ibrahim, salah seorang yang telah melakukan penelitian terhadap hadis ini, mengatakan kitab-kitab sufi ya yang terdapat dalam hadis ini, semua kitab sufi yang terdapat dalam hadis ini tidak ada yang menyebutkan sanadnya, nggak ada dari hadis tersebut. Mereka hanya menyebutkan hadis ini disebutkan oleh Abdul Razak begitu saja. Saya telah mencari hadis tersebut dalam kitab-kitab yang tulis Abdul Razak, ya, Imam Abdul Razak, dan saya tidak menemukan hadisnya. Dinisbahkan kepada Abdul Razak. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan tempatnya di neraka. Hati-hati. Eh, masih seputar cahaya dari hadis yang tidak sahih tadi, maka ada konsekuensi-konsekuensi keyakinan, begitu ya. Konsekuensi keyakinannya juga ini tidak lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya, Pak. Keyakinan ini tentu saja merupakan bentuk pengingkaran terhadap Al-Quran yang menjelaskan, menyatakan tentang manusia, tentang manusianya Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa Nabi Muhammad adalah manusia. Dengan hadis yang tidak sahih tersebut, seakan-akan Nabi itu bukan dari kalangan manusia. Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia biasa yang menjadi Rasul Ali 193. Qul innama ana basyarum, tadi kan, sesungguhnya saya ini adalah basyar. Dan manusia diciptakan dari tanah, bukan dari ya. Ya, khuliqat al-malaikatu min nur. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian jin dari mimari jimin nar, dari api. Ya, kemudian manusia diciptakan dari mimamusi falakum, yaitu dari apa yang telah disebutkan untuk kalian, yaitu dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah, bukan dari cahaya. Dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan kalian dari tanah, kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia yang berkembang biak. Ar-Rum ayat 20. Kemudian ini yang pertama konsekuensinya. Nabi Muhammad bukan dari manusia, karena beliau terbuat dari cahaya. Adapun manusia dari tanah. Kemudian konsekuensi selanjutnya, Muhammad SAW berasal dari cahaya Allah. Ini merupakan perkataan tentang Allah tanpa ilmu. Tidak bisa kita tidak bisa berbicara tentang Allah kecuali melalui kabar dari Allah, baik yang terdapat Al-Quran, hadis dari Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu sekali-kali, tidaklah pantas bagi kita mengatakannya, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Baik, nah ini dibaca sendiri tentang nur ya. Ada masalah lain? Kita minum dulu. Nggak buru-buru kan? Hah? Jangan buru-buru ya. Sampai capek aja.
Nabi SAW tersihir. Mereka tolak itu. Nggak mungkin Nabi SAW tersihir. Kenapa? Banyak orang mengingkari Nabi SAW tersihir. Nggak mungkin kan. Argumentasinya bahwa yang tersebut sama saja dengan membenarkan perkataan orang kafir. Orang kafir mengatakan idh yaqulu dzalimun in tattabi'una illa rajulan mas'hura. Ini adalah perkataan orang-orang kafir kalau Nabi itu orang terkena sihir. Coba lihat Al-Isra 47. Nah, ini syubhat ya. Syubhatnya pakai Quran lagi. Nah, hati-hati ya. Idh yaqulu dzalimun. Ketika orang zalim itu orang kafir itu mengatakan in tattabi'una illa rajulan mas'hura, kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir. Kamu mengikuti tukang sihir. Padahal Nabi SAW pernah terkena sihir. Sihirnya orang-orang Yahudi. Ya. Ya. Keyakinan Nabi itu terkena sihir tidak ada konsekuensi menyetujui perkataan orang-orang zalim di dalam ayat tersebut. Ya. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu mengklaim Rasulullah SAW terkena sihir yang ini mempengaruhi terhadap perkataan beliau. Ya, terhadap perkataan beliau untuk mensangsikan atau mendustakan perkataan beliau dan apa yang dibawa oleh beliau dan SAW dari Al-Quran. Untuk apa? Untuk mendustakan Al-Quran itu sendiri. Ya, orang kafir mengklaim bahwa syariat yang datang dari Nabi SAW adalah hasil dari igauan atau halusinasi dari orang yang terkena sihir. Ini maksud daripada ayat yang ada di dalam surat Al-Isra 47. Tujuannya apa? Untuk mendustakan Al-Quran. Al-Quran itu adalah halusinasi Nabi Muhammad saja yang terkena sihir. Jadi nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi Nabi SAW terkena sihir, terkena sihir tapi tidak memiliki pengaruh dengan apa? Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun langsung di apa namanya, diobatin, diruqyah dengan oleh malaikat Jibril. Ya bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli ainin lamatin bismillahirrahmanirrahim. Itu di antara doa ruqyah. Ya, doa ruqyah. Dan alhamdulillah Nabi sehat lagi dan selamat dari sihir Yahudi. Baik, permasalahan lagi, ada lagi. Hatiku tidak tidur. Nabi SAW matanya tidur tetapi hatinya tidak tidur. Ya, ini ada hadisnya ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, atanam qabla an tutir." Rasulullah, Anda tidur sebelum melaksanakan sholat witir. Apakah Anda tidur sebelum sholat witir? Qala inna ainaya tanamani wa la yanamu qalbi. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kedua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Apa penjelasannya? Nah, Imam Nawawi mengatakan hati merupakan anggota tubuh yang merasakan peristiwa dan rasa sakit hati ya. Tetapi tidak merasakan apa yang dirasakan oleh mata. Seperti masuknya waktu sholat. Karena mata tertidur, adapun hati tetap terjaga. Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan terjaganya hati adalah terjaganya secara maknawi. Yaitu ibadah. Jadi beliau tetap terjaga untuk melakukan sholat witir. Sekalipun tertidur sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya hati ini kadang masih bisa beribadah walaupun mata itu terlelap. Wallahu a'lam bishawab. Coba ini ada lagi enggak? Nah, sudah selesai berarti. Silakan. Ada pertanyaan? Saya nggak tahu nanti ada sambungannya atau enggak. Wallahu a'lam. Ini di antara sifat-sifat Nabi ya. Jadi sifat-sifat Nabi itu ada terbagi menjadi 4. Ada masalah jibillah, kemudian adat, kemudian satu lagi. Jibillah, adat, khususiyah, ibadah. 4 ya. Jibillah,
adat, khususiyah, ibadah. Nanti yang khususiyah kayaknya ada nih nanti, ada sambungannya kayaknya. Jadi ada jibillah. Jibillah itu adalah perkara-perkara yang melekat pada manusia tidak mungkin tidak manusiawi, secara manusiawi. Tidur, manusia itu pasti tidur, nggak bisa nggak tidur. Terus makan, minum, kemudian buang air. Terus ada saya insya Allah makan ini, minum dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa juga karena semuanya makan dan minum. Ini anaknya jibillah namanya. Adapun adab-adab makan, ya, ada adabnya kan, apa yang diajarkan Nabi SAW. Tapi makan itu sendiri adalah sifat jibillah, manusiawi yang tidak mungkin tidak. Kemudian yang kedua adat, kebiasaan. Ada adat kebiasaan. Ada yang sifatnya adat satu tempat gitu ya. Kita makan di sini pakai piring, kita makan di sini pakai, ada yang pakai tangan, ada pakai sumpit, ada yang pakai sendok, ya, macam-macam. Itu adat. Atau baju, pakaian adat, ya, adatnya. Kemudian yang ketiga khususiyah. Ada sifat-sifat yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi, ya, sifat-sifat yang khusus dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah mendapatkan wahyu, khusus untuk Nabi SAW. Dan nanti ada kayaknya pembahasan tentang khususiyahnya Nabi. Yang terakhir adalah yang sifatnya ibadah. Ibadah. Ya. Ini sifat-sifat Nabi SAW tidak lepas dari empat ini. Jibillah, ada, khususiyah, dan bahkan saya berikan doa sebelum postes agar antum terkabul. Baca doa ini sebelum antum minta apa, ini doanya ya. Ini adalah pengantar doa agar keinginan terkabul. Allahumma inni as'aluka, ikuti. Allahumma inni as'aluka Anni asyhadu annaka antallah. anni ashhadu annaka antallah La ilaha illa antal ahadus samad. la ilaha illa anta as-samad Alladzi lam yalid wa lam yulad. alladzi lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kalau sudah ketemu ini udah hafal. Terakhir ya. Ya. Ini ya, depannya aja nih. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka anni asyhadu annaka antallah. anni ashhadu annaka antallah La ilaha illa antal ahadus samad. la ilaha illa anta al-ahadus samad Alladzi lam yalid wa lam yulad. alladzi lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku as'aluka minta memohon kepadamu anni bahwa aku bersaksi asyhadu bahwa engkau ya Allah antallah adalah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya engkau. Anta al-ahad, engkau adalah al-ahad yang maha esa, ya, yang maha esa. As-samad, tempat ya bergantung. As-samad, engkau adalah tempat bergantung segala sesuatu. Alladzi lam yalid, yang tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, dan tidak ada yang sekufu yang sama ya bagi Allah Subhanahu wa taala satu pun. Baik. Dia telah berdoa dengan nama Allah yang jika diminta dengan nama tersebut Allah akan mengabulkannya. Ini doanya. Silahkan kalau ada yang mau mencatat. Udah belum? Silahkan.
Silakan. Kan ada salawat kamilah ya. Selawat kamilah itu sempurna. Semua. Apa itu? Iya. Apa? Salawat Nabi. Salawat Nabi ya. Oh. Ya, jamin. Yang familiar ya. Surah yang gokannya. Iya. Kenapa? Selawat itu sama dengan masuk dalam kategori ibadah. Yang pertama ibadah. Saya sendiri. Iya. Udah apa enggak ya? Saya lupa, Mas. Saya dulu hafal, sekarang lupa. Kali selawat kamilah. Kamilah ya. Ya benar itu. Iya. Enggak. Hasil itu dibandingkan Di mana? Di kabupaten maksudnya di mana? kegiatan ya. Baik. Sama-sama di Jawa. Ini saya kirim ke antum ya. Jawabannya saya kirim ke antum. Ekonomi. Ada pembahasan bagus nih tentang selawat aliyah itu. Terus saya kirim ke antum. Intinya kalau ibadah itu termasuk selawat ya harus merujuk kepada nas, hadis-hadisnya ini dari siapa gitu ya. Allahumma shalli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil watij wa tunabihil raghaib wa husnul khawatim wastaqul ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bikulli lahmatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumi lak. Ya Allah, limpahkanlah selawat yang sempurna, curahkan salam kesejahteraan yang penuh dengan junjungan ya, yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan. Dan ini yang jadi masalah. Yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan. Semua kesusahan dapat dilenyapkan. Semua kesusahan dapat dilenyapkan. Dengan sebab apa? Nabi Muhammad. Semua keperluan dapat dipenuhi. Semua kebutuhan. Sedangkan hanya Allah yang bisa memberikan. Iya, memberikan. Ini adalah hulu di sini. Bahayanya di sini. Dan semua yang didambakan serta husnul khotimah dapat diraih. Ya, serta berkat dirinya yang mulia hujan pun turun. Ya, semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya di setiap detik dan hembusan nafas banyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau. Baik, ini adalah hal-hal yang harus dikritisi dari salawat tersebut yang isinya adalah apa? Hulu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak layak diberikan kepada Nabi SAW. Ya, ini adalah hak-haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu singkatnya seperti itu. Nanti antum baca sendiri. Itu panjang itu. Ini syair-syair saja itu, syair sirah itu, sirah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dibaca pakai apa namanya? Ya, segala macam acara-acara apa itu. Tapi ada ya, saya sebenarnya Nggak ada. buat juga. Iya.